Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya, Sainai, akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan informasi pemilu. Dan dalam cuplikan video saya kali ini, saya akan menghadirkan ke hadapan pemirsa terkait dengan kunjungan dari Bapak Haji Ganjar Pranowo ke Provinsi Bali. Bagaimana keseruannya? Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dan inilah bentuk dukungan masyarakat Bali terhadap Ganjar Mahfud dalam Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-26 yang diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Wakil Wali Kota Denpasar. Kemudian kita juga mendapat kedatangan Bapak Bupati Badung, Bupati Tabanan. Hadirin, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Sahabat Ganjar. Kurang keras nomor berapa? Tiga. Tidak jelas ini. Oh. Dalam Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-26. Saya titip sebentar lagi kita kampanye terbuka, tolong jaga ketertiban. Saya titip juga, Bali selalu mencatatkan dalam sejarah kemenangan yang mutlak. Selalu mencatat kemenangan yang mutlak dari setiap pemilu ke pemilu. Saya meyakini hari ini, maka hari ini saya hadir secara khusus. Pak Andika juga sudah hadir sejak kemarin. Maka untuk menyambut masyarakat Bali semuanya, ada hiburan dari sahabat Ganjar dan kita akan tertib untuk menjaga itu. Makanya saya pengen melihat, angkat 3 jari tangannya, metal, angkat 3 jari tangannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bali. Insya Allah saya akan datang lagi untuk melihat dan membuktikan kemenangan mutlak yang ada di Bali. Karena Bali pemberani. Bali sangat pemberani. Bali tidak pernah takut akan tekanan. Bali punya kesadaran politik tinggi. Dan Bali akan mengawal pemilu dengan tertib. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Ganjar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang
sampai Merauke, dari Tiana sampai Rote. Sore hari ini di kampung Desa Lantung, Kecamatan Cibabaran, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami bersuara untuk sebangsa dan setanah air. Mari kita solid bergerak, satu hati memperjuangkan kemenangan pasangan nomor 3, Ganjar dan Mahfud. Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, ini tentang persatuan Indonesia. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Merdeka! 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 Terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan video di mana ribuan masyarakat lautan manusia menyambut kehadiran Bapak Ganjar Pranowo di Provinsi Bali. Luar biasa ya. Jadi memang dari dulu kita dalam sejarahnya bahwa Bali itu selalu memperoleh kemenangan mutlak. Karena menurut informasi yang saya peroleh bahwa basisnya di Bali itu adalah basisnya Partai Banteng atau PDIP. Jadi tidak heran bila pada akhirnya ketika kita melihat lautan manusia menyambut Bapak Ganjar Pranowo saat melakukan pesta rakyat itu. Tetapi saya berharap bahwa Provinsi Bali akan dengan totalitas, dengan penuh semangat untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Semoga saja bahwa lautan manusia ini pada akhirnya akan membawa kemenangan untuk Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya saya masih mengajak pemirsa sekalian, apa saja hal-hal menarik yang ada dalam diri seorang Ganjar Pranowo ini. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian terlebih dahulu kita menyimak cuplikan video berikut ini. Ganjar Pranowo menantang kasus Wadas dan Rembang dibahas dalam debat Capres dan Cawapres keempat. Kurang keren apa coba? Jadi biar pada paham semua pendukung 02 yang masih bertanya tentang Wadas-Wadas, jika perlu kasus EKTP pun dibahas. Jadi tidak perlu merasa diserang personal, pakai drama tangis-tangisan. Ngapain coba? Oke? Ini baru sosok pemimpin. Ganjar Pranowo pemimpin yang bukan kaleng-kaleng. Mantap Pak Ganjar, gaspol. Saya akan memilih Prabowo. Prabowo akan menyukseskan Indonesia. Prabowo presidenku. Aing poho. Ini buzzer 02, buzzer rupiah. Ingin Ahok gabung bersama mereka. Dikira Ahok sehina mereka. Tonton kelucuan mereka yang sedang panik. Saya akan sampaikan fakta mengejutkan hubungan antara Ahok dan Jokowi. Tonton. Marwara Sirait udah hengkang. Terus dengar-dengar, bukan dengar ya, ada berseliweran di Majalengka ada 100 kurang lebih kader PDIP udah hengkang juga ngikuti jejaknya Marwara Sirait. Ayo next, siapa lagi abis ini? Yang gue tunggu cuma satu daripada yang lain-lain ya, daripada yang nggak penting-penting. Yang gue tunggu cuma satu yang harus hengkang dari situ. Ahok, kembali padaku, please. Ngapain di situ? Udah sini kita gabung sama Jokowi yuk. Marwara Sirait itu orang kaya yang hanya mengikuti uang. Ahok mengikuti kehendak rakyat. Wajar Marwar ikut Jokowi karena ia ingin bersama penguasa terus-menerus.
video ratusan kader PDIP ikut Jokowi. Taulah kita itu cuma kader-kaderan, masa bayaran terkait Ahok. Ahok tidak sehina kalian buzzer rupiah. Justru Ahoklah orang jujur, orang yang pertama kali mengetahui Jokowi telah berubah. Jokowi lebih mementingkan kekuasaan dibanding menolong teman seperjuangannya sendiri. Ketika Ahok masuk penjara, ia pukul-pukul dinding penjara seperti kesetanan. Bukan marah karena di penjara, bukan, tapi karena temannya sendiri. Jokowi meninggalkannya berjuang sendirian. Ahok yang kamu harapkan gabung ke barisan 02-mu itu adalah orang yang sudah teruji kata dan perbuatannya. Ia bukan manusia macam Budiman Sujatmiko yang khianati kawan-kawannya aktivis 98. Ahok bukan macam kamu yang hanya mengikuti kemana uang mengalir. Ahok akan berdiri di mana kebenaran berada. Buktikan. Orang yang jujur akan berdiri di mana kebenaran itu berada. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Memang menarik, dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita melihat bagaimana dukungan-dukungan yang terus mengalir kepada Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa dukungan-dukungan ini datang karena kebaikan, datang karena kebenaran, karena hanya kebaikan dan kebenaran yang akan membawa seorang itu pada titik kemenangan. Itu saja kata kuncinya. Dan kita melihat ada berbagai macam cara dari rakyat Indonesia dalam mendukung paslon 03 ini. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang dilakukan bukan karena dibayar dengan duit, bukan karena kampanye bagi-bagi uang, bukan karena kampanye bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Tetapi mereka datang, mereka bertemu dengan rakyat, mereka menyampaikan visi dan misi mereka. Mereka menjelaskan kepada rakyat Indonesia tentang program kerja mereka. Itulah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Saudara, ketika kita menyimak ada buzzer dari 02 yang berusaha, yang mengharapkan agar seorang Basuki Cahayapurnama bisa bergabung di koalisi Indonesia Maju ini, bagi saya secara pribadi, Basuki Cahayapurnama atau Ahok bukanlah manusia munafik atau manusia pengecut. Basuki Cahayapurnama atau Ahok bukanlah manusia yang haus akan kekuasaan. Seorang Ahok yang selama ini kita kenal adalah pribadi yang baik, pribadi yang tegas, pribadi yang anti munafik, pribadi yang tidak haus akan kekuasaan, pribadi yang selalu tegas dalam menyuarakan kebenaran. Itulah seorang Ahok. Lantas semudah itukah para buzzer dari 02 ini mereka mengharapkan agar seorang Ahok bisa bergabung dengan koalisi Indonesia Maju ini? Sekali lagi bagi saya secara pribadi tidak semudah itu. Lalu terkait dengan pernyataan dari Ganjar Pranowo yang menantang agar kasus Wadas, kasus IKTP dan lain sebagainya bisa dibuka di forum debat. Bagi saya secara pribadi, ini adalah sebuah tantangan yang sangat luar biasa agar rakyat Indonesia bisa mengetahui secara jelas tentang kasus Wadas, kasus Rembang, dan juga kasus IKTP ini. Karena terus terang, banyak sekali narasi yang berseliweran di media sosial yang masih memojokkan paslon 03 ini dengan persoalan kasus Wadas, kasus IKTP, dan lain sebagainya. Padahal beberapa informasi dan juga saya mendengarkan langsung pernyataan disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Beliau menjelaskan bahwa semua kasus itu sudah beres. Tetapi ya, yang namanya pembenci selamanya akan tetap menjadi seorang pembenci.
Walaupun hal itu benar, tetap mereka akan kata salah. Dan apalagi kalau hal itu salah, pasti akan langsung dihujat, dicaci maki dan lain sebagainya. Tetapi saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia tetap konsisten dan tetap komitmen untuk menggunakan logika akal sehat kita dalam memilih pemimpin di Pilpres tahun 2024 ini. Seringkali saya selalu mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa sejahtera atau tidaknya rakyat Indonesia, maju atau tidaknya bangsa ini tergantung dari kita rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin. Jika kita mau agar rakyat Indonesia ini bisa sejahtera, agar bangsa ini bisa maju, bisa makmur dan lain sebagainya, makanya pilihlah pemimpin yang benar-benar berkualitas, pemimpin yang punya track record atau rekam jejak yang baik, yang mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mau mendengar keluh kesah dari rakyatnya. Tetapi kalau kita mau supaya bangsa ini hanya begini-begini saja, atau mungkin bisa semakin hancur dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo hari ini, dengan perjuangan beliau yang sudah sampai sejauh ini, lalu kita salah dalam menempatkan pemimpin atau memberikan kepercayaan kepada para calon pemimpin kita, yang rugi bukan para calon pemimpin itu, yang rugi adalah kita rakyat Indonesia, kita bangsa Indonesia. Dengan demikian saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia seharusnya kritis, seharusnya bijak, seharusnya mampu untuk memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang memang benar-benar dia merakyat, pemimpin yang memang benar-benar dia punya niat, dia punya hati untuk membangun bangsa dan negara ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita dan bisa mengetuk pintu hati kita, agar di tanggal 14 Februari 2024 ini kita bisa memilih pemimpin yang berkualitas demi bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.